سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fasal berikutnya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas faslun fi i'tiqadi annal faqra ihanatun wal ghaniyya karamatun. Fasal di mana adanya i'tiqad yang salah dari manusia bahwa yang namanya kefakiran itu kehinaan dan kekayaan kemuliaan. Itu merupakan i'tiqad yang salah. Tidak selama-lamanya yang namanya fakir itu hina. Bahkan dalam keadaan tertentu, fakirlah yang lebih mulia daripada orang yang kaya. Begitu juga dengan kekayaan, tidak selalu identik dengan kemuliaan. Bahkan kita disuguhkan banyak sekali cerita di dalam Al-Quran maupun hadis, di mana sebaliknya orang yang kaya inilah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan faslun
fi fasadil qulubi bidzunub. Fasal yang membahas rusaknya qalbu manusia bidzunub, dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan mungkar, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, di mana seluruh perbuatan tersebut hanya akan merusak ya kebeningan, kejernihan ya daripada kalbu kita umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi kita sering dengar ayat itu, ron itu setiap bintik-bintik hitam yang muncul dalam kalbu kita yang putih bersih setiap kali kita melakukan perbuatan dosa. Seperti baju putih yang kalau kita biarkan dia dalam keadaan basah, lembab, maka kain putih kita itu akan bermunculan tahi lalat, ya, bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itu dalam Al-Quran disebut dengan kata ron, dari kata rainunah, maknanya bintik-bintik hitam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut bagi manusia yang rajin melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kejar, perbuatan mungkar dan perbuatan keji, akan muncul bintik-bintik hitam itu di dalam dirinya. Ya, kalla balrona ala qulubihim. Ran itu muncul di atas kalbunya mereka bima kanu yaksibun. Ya, hasil dari perbuatan maksiat dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keseringan kita melakukan perbuatan dosa, bintik-bintik hitam itu akan membentuk sedimentasi ya. 1-2 bintik hitam itu wajar ya kalau ada di dalam kalbunya manusia. Itulah kita perlu ibadah, itulah kenapa kita diharuskan beramal soleh, itulah kita disuruh kenapa memperbanyak istighfar ya, agar bintik-bintik hitam itu tidak dominan dalam kalbu kita manusia. 1-2 munculnya ya wajar, kita manusia pasti masih melakukan perbuatan dosa. Tapi Bapak Ibu, jika kita terus-menerus dalam perbuatan dosa, nanti bukan hanya menjadi bintik-bintik hitam pada kalbu kita itu, bukan hanya ron. Allah menyebut di dalam Al-Quran ada manusia yang bintik-bintik hitamnya itu saking banyaknya, begitu banyaknya, sehingga sudah tidak ada lagi ruang di dalam kalbunya yang masih tersisa putih bening, semuanya sudah hitam. Bahkan dalam satu bintik hitam itu di atasnya ada lagi bintik-bintik hitam yang lain, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Itu yang disebut dengan pembentukan sedimentasi bintik-bintik hitam atas dosa yang kita perbuat dalam kalbu. Nah, orang seperti inilah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mencetak, melapisi kalbu mereka itu dengan lapisan-lapisan dari bintik-bintik hitam ya. Begitu banyaknya perbuatan dosa tidak dibarengi oleh ibadah dan amal soleh, hanya akan membuat manusia terjebak ya dalam perbuatan dosa itu sendiri. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam Islam yang namanya perbuatan dosa itu harus kita jauhi. Namun ibadah itu lakukan sesanggup kita. Itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang idealnya Bapak Ibu, semua larangan dari Allah itu kita jauhi tanpa kecuali, dan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, apakah itu amalan atau ibadah wajib, apakah itu amalan ataupun juga ibadah sunnah, kita lakukan. Itu idealnya.
Tetapi Rasulullah SAW sangat paham yang namanya manusia ini punya banyak keterbatasan, ya, punya banyak kelemahan. Kadang-kadang juga komitmen dia rendah, istiqomah dia tidak terlalu baik. Allah Subhanahu wa taala paham betul dengan karakter manusia seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyebut solusi alternatif, Bapak Ibu. Kalau tadi idealnya seperti itu, semua perbuatan dosa kita tinggalkan, semua amal baik, amal ibadah, amal soleh kita kerjakan, itu idealnya. Tapi kalau tidak sanggup, kata Rasulullah SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesanggup kalian, kata Rasulullah. Wa ma nahaitu anhu fajtanibuh. Yang aku larang, jauhilah tanpa pengecualian. Itu solusi yang kedua. Kalau kita tidak bisa menjadi manusia ideal, laksana Rasulullah atau seperti para sahabat, ya minimal kita level kedua ini, Bapak Ibu. Atau kalau kita belum juga bisa menjadi orang dalam level kedua tadi, minimal kita masuk dalam level ketiga. Masih rajin melakukan perbuatan dosa, tapi harus diimbangi dengan amal ibadah, dengan amal soleh. Ya bahaya betul orang yang buat dosa saja, tidak punya amal ibadah, tidak punya amal soleh, itu bahaya sekali. Maka itulah sebab kenapa dulu pada saat di masa Rasulullah hidup, datang seorang sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Zina sudah, minum khamar apalagi, judi tiap hari. Ya, bahkan dia juga durhaka sama orang tuanya. Salat sering tinggal. Puasa memang tidak pernah, apalagi zakat. Maka orang ini melapor, ingin memperbaiki diri. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu, moga-moga perbuatan baikmu itu akan menghapus dosa-dosa yang kamu sebelumnya kerjakan. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Nah, ini kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam level yang ketiga nasihat Rasulullah tadi. Jangan pernah kita biarkan maksiat merajalela dalam diri kita tanpa kita imbangi dengan amal soleh, amal ibadah. Itulah sebab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu peristiwa yang lain Rasulullah diadukan oleh banyak orang. Kalau ada satu anak muda di zaman hidupnya Rasulullah, rajin maksiat tapi juga masih rajin mengerjakan sholat. Pada saat Rasulullah mendapati laporan itu, kelihatannya Nabi tidak terlalu gelisah. Para sahabat lain sudah jengkel, sudah gondok. Ini kok orang sholat rajin, tapi juga maksiatnya jalan, seolah-olah ini orang melecehkan agama. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah kayaknya tidak kesal. Kayaknya Rasulullah tidak terlalu gondok. Nabi Muhammad pada saat tahu seperti itu, beliau cuma bersabda, inna sholatahu satanhahu yaumama. Moga-moga sholat yang ia kerjakan hari ini bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar suatu hari nanti. Nah, kenapa demikian? Karena efek sholat itu kan Bapak Ibu, efeknya, fadilahnya, fungsinya, kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah
manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi efek sholat itu kepada manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada orang sekali sholat langsung ngaruh, bisa dia taat, jauh dari perbuatan dosa. Ada seperti itu. Ada orang butuh waktu lama, Bapak Ibu, untuk berubah. Nah, maka Bapak Ibu, Rasulullah tidak khawatir. Kalau sahabat ini masih sholat, dia akan baik-baik saja. Meskipun ada perbuatan dosa yang masih belum bisa dia tinggalkan. Nah, ini level yang ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita pahami lah. Kalau kita sering kan dengar, bahkan saya pernah Bapak Ibu mendapati dalam satu perjalanan mau keluar daerah, di bandara itu ada satu keluarga mengantarkan anaknya kuliah kembali ke Pulau Jawa. Nah, bapaknya ini kemudian memberi nasihat. Kebetulan saya ada di sampingnya. Nasihatnya saya dengar itu. Kata si bapaknya, kamu di Pulau Jawa nanti silahkan lakukan apapun yang kau inginkan. Yang penting jangan tinggal sholat. Nah, itu bisa kita pahami meskipun tidak baik. Yang baik tadi ya, semua amal soleh dia kerjakan, maksiat dia tinggalkan. Tidak sanggup level itu, ya kerjakan kebaikan sesanggup kita. Yang penting kemungkaran jauhi total. Nah, tidak sanggup juga baru nanti level terakhir, Bapak Ibu. Level terakhir itu meskipun ada perbuatan maksiat yang kita lakukan, tapi jangan pernah tinggal amal soleh. Karena amal soleh itulah yang akan mengimbangi perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang jangan itu Bapak Ibu level terakhir. Kalau kita punya prinsip sekali basah, alah sudah terlanjurlah, saya ini kan penjahat, banyak dosanya, malulah saya beribadah ke masjid. Ya, biar sekali kotor, nanti kalau masih ada usia panjang, saat saya tua 60 tahun saya akan tobat. Nah, ini enggak baik. Ini bukan prinsip, itu bukan kebaikan Bapak Ibu. Siapa tahu besok dia mati. Ya, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, maka Bapak Ibu minimal kita dalam posisi yang ketiga tadi, ya kata para ulama. Nah, itulah sebab kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan fasadul qulubi bidzunub. Yang namanya kalbu kita manusia itu akan rusak. Ya, akan tidak baik, tidak akan kacau ya jika kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Dzunub itu jamak dari kata zambun. Satu dosa zambun. Dzunub banyak dosa. Ya, maka oleh sebab itulah juga Allah berfirman lagi di dalam surat At-Taubat ayat 28. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Kata Allah di dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik ini najis, kata Allah. Innamal musyrikuuna najasun, karena mereka najis. Ya, kita kan bertanya, kok bisa Allah mengatakan orang musyrik ini najis? Padahal setahu kita itu najis itu bersifat hissi, tai binatang atau tai hewan, kotoran hewan. Nah, itu najis, iya, nampak, memang kotoran. Atau darah yang mengalir, daman masfuhan, itu najis. Kalau terkena pakaian kita atau terkena anggota tubuh kita, batallah sholat kita. Ya. Najis. Kencing dan kotoran manusia, nah, itu juga najis. Kita bisa paham itu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan orang musyrik rapi, wangi, bersih, tapi dia najis, kata Allah. Ya, yang dimaksud dengan najis di sini bukanlah najis hissi, ya, bukanlah najis ada bentuknya,
Tetapi yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis maknawi. Karena orang musyrik ini, Bapak Ibu, orang kafir ini punya keyakinan Tuhan itu selain daripada Allah, dan itu seburuk-buruknya perbuatan dosa. Ya. Jadi itu tidak maaf. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru man duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni dosanya orang syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Jadi Bapak Ibu, dalam agama dosa kufur, dosa syirik ini paling besar, tak termaafkan. Kalau kita, mohon maaf, ini bukan pembenaran ya, kalau kita nipu orang, main judi, mabuk-mabuk, berzina misalnya, itu bisa dimaafkan sama Allah. Kalau dia benar-benar taubat, taubatun nasuha, nah, dosa-dosanya dimaafkan sama Allah. Tapi orang yang musyrik seperti ini, sejahat-jahatnya dosa itu, seburuk-buruknya dosa. Maka oleh sebab itulah Allah menyebut mereka ini dengan kelompok orang-orang yang najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Meskipun kalau kita salam dengan mereka, ya kita tidak batal wudhu. Misalnya Bapak Ibu sebelum pergi ke masjid, ketemu dengan orang Kristen, atau ketemu dengan orang Cina yang agamanya Konghucu misalnya, jabat tangan, salaman dengan kita. Sesama jenis, laki-laki. Nah itu tidak batal wudhu. Ya. Karena yang dimaksud najis itu najis i'tiqad dia itu, keyakinan dia itu yang jahat sekali, punya keyakinan selain kepada Allah. Maka hukumannya kemudian kata Allah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Tidak ada boleh, tidak pernah akan boleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk bisa mendekati Masjidil Haram setelah tahun peristiwa terjadinya Fathul Mekah. Maka kota suci Mekah, kota suci Madinah itu forbidden land, Bapak Ibu, disebut tanah haram. Haram itu artinya haram buat orang non muslim untuk masuk menjajaki kaki mereka di dua tanah suci itu. Ya, nggak boleh masuk, forbidden land, ya tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah. Orang-orang musyrik tidak boleh masuk. Padahal ayatnya ngomong Bapak Ibu, fala yaqrabul masjidil haram. Jangan pernah mereka masuk ke Masjidil Haram. Tetapi yang dilarang masuk ke kota suci Mekah. Kok gitu ya? Ayatnya kan disebut ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Ustaz, kan ayatnya nggak boleh masuk orang-orang kafir musyrik itu ke Masjidil Haram. Tapi sekarang kenapa yang nggak boleh masuk itu bukannya ke Masjidil Haram saja, tapi juga keseluruhan, ke setiap jengkal tanah Mekah nggak boleh masuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harus kita pahami bersama. Sebagai Muslim kita harus paham ini. Setiap jengkal tanah haram, kota suci Mekah sebenarnya adalah bahagian dari Masjidil Haram yang belum dibangun. Jadi setiap jengkal tanah haram itu sebenarnya bangunan atau lahan dari Masjidil Haram yang belum dibangun. Maka oleh sebab itu di mana saja dari tanah haram kita menunaikan sholat, pahalanya sama dengan Bapak Ibu sholat di dekat dengan Ka'bah, sama itu pahalanya. Kenapa? Karena pemahaman para ulama setiap jengkal tanah haram itu adalah bahagian daripada Masjidil Haram yang belum dibangun. Misalnya kayak Masjid Al-Fitrah ini Pak. Dulu sebelum dibangun masjid, beli tanah, patungan lah, wakaf jamaah. Alhamdulillah uang yang terkumpul itu bisa beli 1 hektar tanah. Tapi waktu dibangun Bapak Ibu cuman butuh misalnya 500 meter persegi.
Sisanya kan masih banyak yang nggak terbangun, tapi itu lahan daripada Masjid Al-Fitrah yang belum terbangun. Gitu juga hubungannya Masjidil Haram dengan tanah haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram di zaman sekarang kita itu seluas dengan kota Mekah di zamannya Rasulullah. Jadi di masa Rasulullah itu Masjidil Haram itu Ka'bah. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di masa Rasulullah itu cuma Ka'bah. Kan ada ayat yang menceritakan Rasulullah hijrah atau Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa baru naik ke Sidratul Muntaha. Apa makna Masjidil Haram dalam ayat itu, Pak? Apa seperti bangunan sekarang yang ada lingkaran itu? Belum ada. 1400 tahun yang lalu itu kan belakangan, abad 20. Dibangun oleh kerajaan Saudi Arabia. Belum ada. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram dulu itu cuma Ka'bah tok. Di sekitaran Ka'bah itu Bapak Ibu, itu pedagang semua, itu pasar itu. Tempat kita tawaf sekarang itu pasar itu. Kalau tempat kita sa'i sekarang itu perumahan dulu. Rumahnya para sahabat di daerah itu. Jadi besarnya Masjidil Haram sekarang sudah meliputi seluruh tanah suci Mekah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah 1400 tahun populasi penduduk meningkat, ya, maka dilakukan perluasan sampai nanti akhir zaman Bapak Ibu tidak ada satu jengkal pun dari tanah haram kecuali sudah dibangun menjadi Masjidil Haram. Nah, itu di akhir zaman nanti. Ya, berarti insya Allah masih lama Pak akhir zaman. Ya, nanti kalau sudah mau dekat akhir zaman berarti Tower Zamzam, nah, itu dirobohkan semua, mau bangun lagi masjid. Ya. Jadi saya terakhir haji 2008. Setelah 2008 itu saya tidak berhaji-haji lagi, tidak pernah pergi umrah Pak. 2005 saya haji, kemudian 2008 saya haji, kemudian tidak berangkat lagi haji, pulang ke Indonesia 2012. 2014 pergi umrah. Nah, jadi setelah sekian lama 6 tahun ya, 2008, 2014 kembali saya pergi umrah, 6 tahun lah. Itu saya sesat di kota Mekah. Kok beda sekali? Pembangunannya Masya Allah, banyak sekali yang sudah berubah. Yang dulu belum ada sudah ada, yang dulu sudah ada sudah tidak ada lagi, ya, sudah banyak sekali berubah. Perluasannya masif sekali. Beda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 2005 saya pergi, terakhir saya pergi November tahun 2023 kemarin, masih sama aja Masjid Nabawi, tidak banyak perubahan. Tapi Masjidil Haram sebentar-bentar perubahan, sebentar-bentar perubahan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari situ kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir, orang musyrik dengan istilah najis, ya. Innamal musyrikuna najasun. Mereka ini najis. Najis i'tiqadnya, maka mereka dilarang oleh Allah fala yaqrabul masjidal haram. Tidak boleh masuk ke tanah suci Mekah, tidak boleh masuk ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 98. Wa qala ta'ala sayahlifuna billah idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Orang-orang munafik ini Bapak Ibu, sayahlifuna billahi idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka dengan mudah sekali main sumpah atas nama Allah. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Fa'aridu anhum, maka Allah minta kepada Rasulullah paling jangan kamu mudah tertipu. Gara-gara mereka mudah sekali bersumpah atas nama Allah. Maka Bapak Ibu dalam fikih, nah ini dalam pelajaran fikih, kalau kita sering menemukan orang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit sumpah atas nama Allah, dikit-dikit billah, tallah, wallah,
Orang ini Bapak Ibu orang yang nggak bisa dipercaya. Dikit-dikit Pak, masalah sepele pun sumpah dia. Ini orang nggak bisa dipercaya. Dalil para ulama mana? Ayat tadi surat At-Taubah ayat 98 dan juga surat Al-Baqarah Pak. Kata Allah, "Wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Banyak sekali di antara manusia man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Kalau kita mendengar ucapannya buat kita takjub. Bagus sekali ucapannya, seolah-olah dia paling alim. Ucapannya kalau enggak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Orang seperti ini bahkan kata Allah, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Dia tidak sungkan-sungkan mempersaksikan atas nama Allah terhadap apapun yang dia ucapkan. Demi Allah, yang saya ucapkan ini benar, misalnya gitu ya. Sumpah atas nama Allah, saya enggak bohong. Wallahi ini adalah kebenaran. Nah itu Bapak Ibu orang nggak bisa kita dengar itu. Karena sejatinya dia pembohong. Untuk membuat bohongan dia itu kelihatan benar, dia menggunakan nama besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan orang seperti ini. Biasanya kan sekarang sudah mulai banyak itu oknum-oknum. Ya sepertinya paling alim lah dia, padahal sebenarnya penipu itu. Dikit-dikit wallahi, ya itu orang nggak benar. Maka Rasulullah disuruh berpaling dari orang seperti ini. Jangan kamu kagum sama orang ini meskipun ucapannya manis sekali. Dikit-dikit pakai nama Allah. Ya, kata Rasulullah, kata Allah, sayahlifuna billahi idzan qalabatum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum. Berpaling dari mereka, dari orang-orang munafik itu. Fa'aridu anhum innahum rijsun. Ya, dalam diri mereka itu ada kotoran, ada najis. Ya, karena menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan mereka untuk menipu banyak orang ya, dengan manipulasi keimanan seperti itu. Itu ciri-ciri orang munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga sabda Nabi dalam sebuah hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam fil qalbi, dalam kaitannya dengan qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, di dalam kalbunya manusia itu ada segumpal darah. Wa in saluhat saluhasairu jasadih. Kalau kalbunya itu baik, maka seluruh bahagian badannya juga akan baik. Wa in fasadat fasada sairu jasadih. Kalau dia buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah kalbu. Dan Bapak Ibu, mau kita akui apa enggak, kalau kita terlalu banyak buat dosa, ya, hidup kita enggak akan tenang itu. Susah aja bawaannya. Enggak akan tenang itu. Dan itulah ciri-ciri dosa yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Ada sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad datang. Dia entah kenapa gelisah setiap hari. Datang Wabisah bin Ma'bad bertanya kepada Rasulullah. Tetapi yang anehnya, sebelum dia bertanya, Rasulullah sudah tahu maksud kedatangan dia itu buat apa. Maka kata Rasulullah, jita tas'alu anil birri, kamu datang mau tanya ya, mau apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Kaget dia. Benar ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi Muhammad bagi tahu, al birru, kata Nabi, matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu apa? Yang kalau kita lakukan buat pikiran kita tenang, jiwa kita juga tenang. Itu kebaikan Bapak Ibu. Jadi setiap kali Bapak Ibu ini bingung perbuatan baik apa enggak, coba perhatikan dampak setelah itu. Kalau setelah kita lakukan, tenang, lega sepertinya, pasti itu perbuatan baik. Ya, kata Rasulullah itu. Bapak Ibu habis sholat lega bawaannya, itu perbuatan baik.
Bantu orang, kayaknya ada semacam nilai yang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, itu baik, itu berarti. Sedekah, ada orang lapar, kita tanya udah makan belum, kita sedekah, kita berikan makan. Kemudian kita melihat senyuman dari orang yang kita beri makan, ada rasa puas dalam batin. Nah, itu kebaikan berarti. Sebaliknya Bapak Ibu, kata Rasul, wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali'a ilaihin nas. Dosa itu yang membuat hati gundah, pikiran kacau, ya. Dan kita Bapak Ibu, kata Rasulullah, wa karihta ayyatali'a ilaihin nas. Kita malu kalau perbuatan yang baru kita lakukan itu diketahui oleh orang. Nah, pasti perbuatan dosa itu tidak berani kita obral, Pak. Malu kita, malu hati. Pikiran kita kacau. Maka, Pak, ada teman saya, nah, kebetulan beliau dosen di Fakultas Psikologi, ya. Kan di Aceh ini aneh, Pak, Aceh ini, Pak. Dia negeri syariat, tapi larangan syariat itu paling banyak pelanggaran di Aceh juga. Aneh Aceh. Salah satunya Bapak Ibu, di Aceh ini paling banyak kelompok LGBT. Banyak sekali. Terutama di dua daerah, Banda Aceh dan Aceh Utara, Lok Sumawe, itu banyak sekali LGBT-nya. Ada komunitas. Nah, teman dosen saya ini turun, Pak, melakukan penelitian. Mereka itu eksklusif, itu kelompok LGBT itu eksklusif. Ya, eksklusif artinya tertutup, Pak. Nggak gampang masuk situ. Bahkan dia harus menyamar menjadi orang yang gitu juga untuk bisa dekat dengan kelompok itu. Seolah-olah dia juga penyuka sesama jenis, ya kan? Akhirnya masuk untuk kepentingan penelitian, dia masuk dalam. Masya Allah, setelah dia masuk, Pak, ada komunitas dan mereka kuat sekali. Komunitasnya kuat sekali. Saling melindungi sesama. Dan ternyata Bapak Ibu, kita pikir orang-orang bodoh, enggak. Orang-orang well educated, orang-orang pintar yang masuk dalam kelompok itu. Ada dokter, paling banyak ini profesi dokter. Mohon maaf ini ya, dokter. Walaupun enggak semua ya, tapi heran juga kita ada dokter kena itu penyakit LGBT. Pejabat eselon 2 juga ada, Pak, SKPA itu. Ya. Ada juga Bapak Ibu, anak Tengku ada juga. Bapaknya punya pesantren besar lagi, terkenal Bapak. Anaknya seperti itu. Dan bahkan ada satu orang Aceh Bapak Ibu, peliharaannya tokoh LGBT di Singapura. Jadi dia pulang pergi itu, Banda Aceh, Kuala Lumpur, Singapura, pulang pergi. Kenapa? Kekasih dia itu orang Singapura, peliharaannya di Aceh ada. Saya dicerita. Tapi kehidupan mereka nggak ada yang normal, Pak. Ada yang sangat-sangat kaya sekali, diberi ini, diberi itu. Tapi kehidupan mereka nggak ada yang normal. Ada yang matinya nggak wajar, ada yang kena penyakit kelamin, ada yang gangguan mental. Itu kelompok itu seperti itu. Nah, itu maka penyakit itu, ya. Saya ingat sekali waktu saya ketemu sama Ki Haji Mustafa Bisri, ya, di Sarang di Jawa Tengah. Jadi saat itu kita cerita-cerita, ada kata beliau, ada seorang dokter sangat ambisius, ya, sedang meneliti untuk profesor dia itu, dia meneliti untuk menemukan vaksin yang bisa disuntikkan dan menyembuhkan orang yang terkena penyakit HIV AIDS. Jadi dokter ini sangat ambisius untuk bisa menemukan vaksin itu sehingga orang yang kena HIV AIDS itu bisa disembuhkan nanti. Nah, Ki Haji Mustafa Bisri itu kemudian, kebetulan dokter ini sowan ke beliau, datang ke beliau, cerita-cerita. Akhirnya dokter ini ditegur sama Ki Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Dia bilang gini, baiknya Pak Dokter, apa yang telah menjadi hukuman sama Allah
jangan kita bantu untuk mencari obatnya. Itu kan penyakit hukuman itu, Pak. Ya. HIV AIDS itu kan hanya kena bagi orang-orang yang nggak benar. Kalau kita menikah, walaupun nikahnya sampai 4, tapi dengan cara menikah, Pak, nggak akan kena itu penyakit HIV AIDS. Ya kenapa ada orang kena penyakit HIV AIDS? Itu kutukan sebenarnya. Maka jangan oleh kita manusia berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang diazab sama Allah. Ya. Nanti takutnya kita kena azab, Bapak Ibu. Ya. Qarun saat kena azab, Allah bilang, fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Saat Qarun diazab, Bapak Ibu, dia ditenggelamkan, dilikuifaksi sehingga tenggelam ke dalam perut bumi. Kata Allah, wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dia. Yang namanya azab itu tidak boleh kita selamatkan, Pak, orang yang sedang diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat Nabiullah Lut mau diazab, ya, kaum Sodom itu kan diazab. Faja'alna adiyaha safilaha, yang atasnya dibawahkan, ditelungkupkan, yang bawahnya diataskan sama Allah. Bumi negeri Sodom itu, Bapak Ibu, kalau ke Jordania atau ke Israel, itu kita geleng-geleng kepala, Pak. Kok ada di tengah gurun itu laut? Asin lagi. Kalau danau nggak asin, ini laut, Pak, asin dia. Di tengah gurun kok ada itu. Nah, kota Sodom itu yang dibinasakan sama Allah. Sebelum dibinasakan, malamnya Allah berfirman kepada Nabiullah Lut, ala mau'idakumus subuhu alaysa subuhu biqarib. Lut, waktu kamu mitigasi diselamatkan itu waktu subuh, menjelang subuh, cepat keluar. Alaysa subhi biqarib, waktu subuh sudah dekat, cepat keluar. Bawa orang-orang yang patut dibawa. Wala yaltafit minkum ahadun illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang-orang yang dikenakan azab sama Allah, termasuk istrinya, istri Nabi Lut. Nabiullah Lut mau selamatkan istrinya, Pak, enggak boleh. Kenapa? Masuk list daftar orang yang akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabiullah Lut sangat sayang sama istrinya. Enggak boleh. Disuruh keluar sama Allah, sama orang-orang yang beriman saja. Orang yang kena LGBT itu dibinasakan semuanya sama Allah. Begitu juga Bapak Ibu Nabiullah Nuh. Banjir kan, besar sekali banjir. Salah satu putranya itu kafir. Ya, Nabiullah Nuh alaihissalam nawarkan kepada anaknya, ayo farkab ma'ana wala takum minal kafir. Ayo naik perahu saya. Seorang bapak itu, Bapak Ibu, paling sayang dengan anaknya itu. Dia mau melakukan apapun demi anak. Gitu juga Nabiullah Nuh, sayang sekali, anaknya mau tenggelam. Farkab ma'ana, ayo naik ke perahu saya. Dia bisa menyelamatkan orang lain, masa anak tidak bisa? Wala takum minal kafirin, kamu yang penting jangan kafir, naik ke perahu saya. Anaknya dengan sombong berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan cari gunung yang bisa menyelamatkan saya. Qala la asimal yaum min amrillah, kata Nabiullah Nuh, hari ini nggak akan ada yang selamat kecuali kami ini yang ada di atas kapal ini. Benar, Pak, datang ombak, tenggelam kemudian. Nabiullah Nuh itu sedih sekali sehingga dia doa sama Allah. Qala ya Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anak saya itu kan bahagian saya, selamatkan dia. Engkau maha adil lagi maha bijaksana. Murkalah Allah, marahlah Allah. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh, putramu itu bukan bagian darimu lagi. Dia orang kafir, melakukan perbuatan yang enggak soleh, kata Allah. Nah, jadi sesuatu yang sudah diazab sama Allah sebagai bentuk hukuman, kita manusia enggak boleh membantunya. Khawatirnya kita terseret ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat ya. Dan semoga kita manusia tidak bisa Bapak Ibu menghindar dari yang namanya dosa, kesalahan. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu bagaimana respon kita, sikap kita setelah melakukan perbuatan dosa. Mau enggak kita taubat? Mau enggak kita barengi dengan amal soleh? Sebab itu Rasulullah bilang dalam hadis, kullu bani adamal khata'. Setiap manusia itu pasti pernah buat salah. Wa khairul khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau tobat setelah dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Ataibuna minadz-dzambi kama la dzambalaha. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seolah-olah dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Moga-moga Bapak Ibu kita bisa mengimbangi perbuatan dosa kita itu dengan amal soleh, dan moga-moga Allah mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.